Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kepombari, yang kami hormati Bapak, Ibu beserta staf karyawan SMA Negeri 1 Kepombari, dan tak lupa rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saat ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Bapak Muhammad Alim dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tertumpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, acara inti. Dan yang terakhir, penutup atau doa. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Bapak Wakahumas yang akan disampaikan oleh Bapak Hari yang mewakili Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kepombari. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak, Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah, yang kami hormati Bapak CGP, Bapak Muhammad Alim dan Bapak Sutekno selaku CGP dari SMA Negeri 1 Kepombari tahun 2024. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana pada siang ini kita masih diberi nikmat sehat sempat untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif oleh CGP Bapak Muhammad Alim SPD. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti di yaumil akhir kita nanti syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, saya selaku wakil kepala sekolah memberi dukungan positif sebesar-besarnya kepada Bapak berdua menjadi CGP di tahun 2024 atas nama SMA Negeri 1 Kepombari. Saya ucapkan selamat dan sukses, semoga sampai selesai CGP dan lulus menjadi guru pengajar, guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, pesan kami atas nama sekolah setelah lulus dari guru CGP menjadi guru penggerak, mohon simbol dari guru bergerak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini sebagai simbolnya guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bagaimana seluruh aktivitas akademik sekolah bisa Bapak berdua menjadi tauladan untuk kehidupan di SMA Negeri 1 Kepombari. Teladan artinya meneladani dan memberi contoh
Nah, tidak hanya membuat program-program saja, tapi dengan berdua harus bisa memberi contoh di depan sebagai guru penggerak. Berarti harus bergerak dan menggerakkan dan bermakna bagi kehidupan, bagi sivitas akademika di SMA Negeri 1 Depok. Saat ini mau disampaikan oleh Pak Sutikno. Pada Pak Sutikno dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Atas nama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, kami mengucapkan selamat berproses kepada 2 CGP yang di tahun ini sedang mengikuti pendidikan. Selamat kepada Bapak Muhammad Alim berproses mengikuti seluruh modul-modul yang ada di pendidikan guru penggerak. Selamat Bapak Sutikno mengikuti CGP tahun ini juga. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti program guru penggerak di edisi sebelumnya. Ada Ibu Muasing SPSI, ada Ibu Umu Salamah SPD, ada Ibu Mariati LPD, dan ada Bu Ika Budianti SPD, termasuk Bu Iza yang alhamdulillah telah memberikan warna istimewa bagi SMA Negeri 1 Depok Baru. Bapak Ibu, program guru penggerak yang dicanangkan oleh kementerian tentu tidak bisa dijalankan sendiri oleh kementerian. Sekolah sebagai induk dari seluruh induknya guru, pelaku pembelajaran yang ada di sekolah, tentu sekolah harus memberikan support dan dukungannya. Dan Bapak Ibu, tidak semua sekolah memberikan support seistimewa SMA Negeri 1 Depok Baru, Pak Ali. Banyak, kasih tepuk tangan itu SMA Negeri 1 Depok Baru. Banyak teman-teman guru penggeraknya Pak Ali ini kakaknya biasa juga merasa kebingungan ketika mau aksi nyata, kebingungan ketika mau mengumpulkan teman-teman di sekolahnya, kebingungan ketika mendapatkan support dan dukungan dari pimpinan yang ada di lembaganya. Nah, SMA Negeri 1 Depok Baru yakini bahwa proses pendidikan guru penggerak ini pasti akan memberikan dampak luar biasa bagi kemajuan penyelenggaraan pembelajaran dan pendidikan di SMA Negeri 1 Depok Baru, sehingga sekolah akan selalu hadir untuk memberikan support bagi teman-teman yang mengikuti guru penggerak. Sebentar lagi mungkin ada pendaftaran guru penggerak di tahap atau angkatan 12. Kalau bisa semuanya harus daftar. Bapak Ibu semuanya harus daftar. Yang kedua, tidak hanya daftar, semuanya mengikuti seleksi tahap 1 dengan baik, jawab seluruh isinya dengan baik. Tidak masalah kalau semua guru SMA Depok Baru ini dalam waktu yang bersamaan ternyata katuk semua di pendidikan guru penggerak angkatan 12. Karena Pak Ibu sudah tepuk tangan ya, karena begini, saya sudah melihat sendiri apa yang dilakukan Pak Muhammad Alim. Ternyata mengikuti program pendidikan guru penggerak sama sekali tidak mengganggu tugas yang bersangkutan terkait kewajiban pokok di SMA Negeri 1 Depok Baru. Di mana acara yang kita tunggu, yang juga dinantikan juga sama Bapak Alim, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dipakai urap,
izin bersalam mohon dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu nggih? Semangat pagi nggih? Meskipun siang kita tetap pagi. Bapak Ibu, izin mohon maaf. Yang pertama ketika saya ikut ke moderator agar tidak banyak makan waktu, langsung saja izinkan saya Muhammad Ali SPD menyampaikan tugas diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu sekalian, di sini saya tidak menggurui panjenengan semua. Di sini saya hanya menyampaikan beberapa informasi yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti kita bisa sharing, kita bisa saling memberi masukan yang tujuannya adalah kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di kelas kita masing-masing. Betul gitu Bapak Ibu nggih? Ini adalah cover dari aksi nyata saya di modul 1.4. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Ibu sekalian, dan terutama sang operator saya. Terima kasih Bapak Kamijan SPD. Langsung mawon, monggo Bapak Ibu bisa dilanjut Pak Kamijan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi agar kita bisa hadir di sini sepenuhnya, tidak mikir belanja di rumah, tidak mikir utang, tidak mikir bako dan lain-lain. Mari kita sama bisa hadir semuanya di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika selama diseminasi ini, ketika saya bilang pagi, nanti jenengan tepuk 1 kali, itu nggih. Nah, ketika saya bilang siang, maka tepuknya 2 kali. Kemudian ketika sore, tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang malam, bening, tidak ada tepuk. Gitu ya. Makanya kita coba Bapak Ibu sekalian konsentrasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Sweb, Kak Sweb monggo Kak Sweb nggih. Semangat sore. Semangat siang. Selamat malam. Masih ada yang tepuk. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti ketika ada sesi-sesi berikutnya, ketika saya bilang selamat siang, maka tepuknya 2 kali. Kalau bilang kasih selamat sore 3 kali, berarti tepuk 3 kali sebanyak 3 kali. Bapak Ibu sekalian, agar diseminasi ini bisa membawa dampak baik kepada kita semua, saya mohon izin memberikan kesepakatan kelas. Bapak Ibu nanti bisa memberikan usulan. Yang pertama informatif dari saya. Yang pertama adalah menghargai siapapun. Dasarnya menghargai. Setuju nih Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Setuju? Setuju. Yang ketiga, aktif mengikuti kegiatan. Setuju? Setuju. Apakah ada usulan lain? Boleh minum kopi? Boleh. Boleh sambil ngemil boleh nggih? Main HP boleh? Tapi main HP secukupnya, sepertinya tidak bisa ditinggalkan. Oke, monggo dilanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema dari diseminasi kali ini adalah budaya positif. Dari situ ada pertanyaan pemantik untuk kita semua, ya. Apakah Bapak Ibu setuju, ya, bila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju? Ada yang tidak setuju? Tidak setuju. Bu Ika tidak setuju? Mungkin Bu Ika bisa menyampaikan pendapatnya dulu, ya. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Alim.
Pemberian hukuman dalam studi mahasiswa, saya tidak setuju Pak Alim, karena pemberian hukuman akan memberikan efek berkepanjangan kepada siswa, jadi memberikan apa istilahnya ya, trauma seperti itu Pak Alim. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Rika. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Bapak Ibu pernah melakukan enggak? Pernah ya? Tapi kira-kira berdampak enggak? Ada dampaknya tapi tidak lama. Jadi setuju enggak Ibu? Tidak. Nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Tidak. Kita tabung guru operator, bu moderator ditabung. Nomor 3, tidak setuju. Nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Tidak setuju. Yang tidak berapa coba yang tidak? Nanti saya hitung ya. 1. Yang nomor 4 saya hitung jawabannya. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Yang tidak setuju berapa? 1. Yang lain setuju nggih? Setuju. Oke, berarti nanti setelah paparan materi dan refleksi, kira-kira jawabannya betul atau tidak? Gitu ya. Nah, nanti kita sama-sama akan membahasnya, gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, ada bola refleksi. Apa itu? Nah, di sini saya sudah menyiapkan hadiah Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada 11 bola refleksi. Nah, Bapak Ibu, nanti kalian semua harus mengambil satu persatu bola ini. Di sana di dalamnya ada 2 kegiatan. Yang satu adalah refleksi, yang kedua adalah kuis. Menjawab kuis kemudian melakukan refleksi dari setiap tahapan materi. Monggo bisa diambil langsung, nanti disimpan. Nanti bukanya ketika sesi itu muncul, gitu. Ketika sesi itu muncul di layar monitor, gitu. Silakan. Jumlahnya 11. Nah, 11. Monggo. Silakan. 11 ini kalau sebelah sini ada bulan. Tadi kesepakatannya kita harus aktif ya, sehingga Bapak Ibu mohon nanti ketika nomor itu muncul, monggo disampaikan apa yang ada di dalamnya, gitu ya. Di sana ada soal, ada refleksi, bagaimana nanti panjenengan bisa menjelaskan sesuai dengan kondisi panjenengan semuanya. Ya, di sini tidak ada benar salah Bapak Ibu. Kita semuanya belajar memilih mana yang terbaik untuk kita, untuk anak didik kita, begitu ya. Ya, alhamdulillah manis. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, terkait budaya positif ya, kita sudah tahu semuanya dari 2 kata dasar, budaya dan positif. Budaya itu apa? Budaya adalah sesuatu yang kebiasaan dilakukan oleh semua banyak orang, gitu ya. Nah, positif adalah hal yang baik. Ya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut. Nah, ada 6 pokok materi nanti. Kalau waktunya cukup, ya kita minimal 1 jam dan maksimal 1 jam lewat 5 menit, gitu ya. Lebihnya dikit aja, gitu ya. Kalau sudah waktunya cukup, kita akan membahas ke 6 materi tersebut. Ada di sini positif, kemudian perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Juga dilanjut. Nah, apa itu? Nah, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, disiplin itu tidak hanya siswa
melakukan peraturan tata tertib yang ada di suatu instansi. Ya, di sini ada penekanan pada mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, anak itu sadar bahwa budaya yang kita buat, kita lakukan di sekolah adalah sesuatu yang baik, yang bijak. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, sehingga ketika anak-anak itu sadar tentang suatu hal, anak-anak itu bisa train diri sendiri. Ya, ketika dia akan diajak bolos jam tertentu, dia akan sadar, loh, bolos itu kan suatu yang tidak baik. Yang baiknya adalah mengikuti pelajaran, sehingga anak bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak akan berhubung sama teman-temannya semuanya. Gitu, oke. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Kalau anak-anak sudah sadar, kita tinggal apa itu? Tinggal menuntun aja. Ayo, pasti akan mudah sekali ketika anak-anak sudah sadar. Pasti tidak akan perlu apa itu obrak-obrak seperti Pak Eko ya. Saya juga ini terkenal, mohon maaf, terkenal di lapangan itu anak-anak yang suka bertindak lebih untuk membayar anak-anaknya. Ketika ada sholat jamaah wis lain kabeh ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengubahnya, mengajarkan anak-anak dengan motivasi internal, tidak eksternal. Kalau anak-anak mengerjakan sesuatu itu karena orang lain, maka itu motivasi eksternal, bukan internal. Nah, kesemuanya nilai kebajikan positif itu kita rangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ada bertakwa, bagaimana bertakwa kepada Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Semangat pagi. Ada yang mau jawab pagi gitu ya. Oke, kita sampai dengan refleksi nomor 1. Siapa yang mendapatkan refleksi 1? Oke, di sana ada soal, dibaca dulu soalnya, kemudian baru dijawab. Inilah salah satu nilai kebajikan di sosial. Kemudian bagaimana Anda untuk mewujudkan anak-anak yang memiliki perilaku sesuai dengan nilai kebajikan universal tersebut, melakukan motivasi. Setuju? Itu pertanyaannya. Saya lagi pertanyaannya nih. Pilihlah salah satu kebajikan universal, kemudian bagaimana usaha Anda untuk mewujudkan anak-anak memiliki perilaku sesuai dengan nilai tersebut dengan motivasi intrinsik. Monggo Pak Wibi, pilih satu nilai universal. Satu universal. Oke. Yaitu cinta kepada cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan Pak Wibi Bapak Ibu. Cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah salah satu contoh kebajikan universal. Dan cara menumbuhkan adalah dengan cara kita memberikan dorongan secara lahiriah atau batinnya, secara spiritual juga. Misalkan dengan kita menyuruh anak-anak membiasakan diri untuk beribadah, misalkan sholat tepat waktu. Terus kemudian secara spiritual tidak lupa kita juga sebagai seorang pendidik mendoakan mereka agar sadar dan dapat berdiri. Luar biasa jawabannya. Nilai budaya diambil adalah cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedang marah-marah. Nah, anaknya kira-kira bagaimana ekspresinya? Takut, tapi sangat rapi, sangat disiplin karena
dimarahi. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Anak itu disiplin, rajin karena takut dimarahi oleh gurunya, gitu gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah seperti itu atau gimana? Nah, bisa jadi anak-anak kita yang di kelas itu mereka semuanya kita masuk duduk masuk langsung berdoa. Bisa jadi karena takut pada kita, ya. Bisa jadi kita harus tanya kepada diri kita sendiri, apakah seperti itu atau bagaimana? Itu motivasi pertama. Ya, karena takut hukuman, ya. Nah, lanjut motivasi yang kedua. Motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika ada anak yang mungkin cari minta perhatian kita, ngerjakan awal cepat Pak, sudah selesai Pak. Tujuannya apa? Biar ngolah nilai songo, gitu ya. Nah, ternyata itu juga baik atau tidak Bapak Ibu? Tidak, ternyata tidak baik juga, ya. Terus harus bagaimana? Nah, ini contohnya, ya. Murid mendapatkan hadiah apel dan bisa pulang duluan karena jawabannya benar. Nah, seandainya tidak dikasih hadiah apel, tidak dikasih pulang duluan, kira-kira itu jawab nggak anak itu? Tidak mau, ya. Karena motivasinya adalah mendapatkan hadiah. Nah, gitu. Nyata memberi hadiah itu bukan suatu motivasi yang baik. Saya juga sering ya bawa permen di kelas, yang menjawab. Ketika saya bawa permen itu banyak yang menjawab. Ketika dia bawa permen lupa, paling bawa permen tidak. Kelasnya sepi ya, yang jawab tidak banyak gitu. Nah, motivasi kedua. Motivasi yang ketiga, adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi terbaik yang harus kita munculkan ada dalam diri peserta didik. Bagaimana kira-kira? Nah, anak itu menghargai dirinya sendiri, sadar bahwa saya itu seorang siswa, saya harus belajar mencapai tujuan cita-cita saya. Saya ingin masuk di PTN. Nah, sekarang itu kita kan buka program kelas apa namanya? Kelas unggulan, ya. Itu kemarin saya tanya kepada mereka, Dok, kamu itu sekarang sama nggak dengan teman-teman yang lain? Bingung mereka. Tak kasih tahu sama itu beda. Beda apa Pak? Cita-citamu beda. Kamu ingin masuk di PTN negeri, sedangkan teman-teman yang lain hanya ingin kerja di pabrik, perusahaan dan lain-lain. Sehingga kamu harus beda, harus muncul motivasi dalam diri sendiri. Nah, kalau anak sudah menghargai dirinya sendiri, mereka akan belajar, akan membaca, latihan soal tanpa kita paksa, Bapak Ibu. Nah, kalau ini kemarin saya berikan contoh di kelas 11 4. Nah, ketika kamu ingin lebih baik daripada orang lain, maka kamu harus menjadi pribadi yang beda dengan teman-teman sebayamu. Ketika orang lain kelas lain itu jam kosong, mereka lesehan, rebahan dan lain-lain, kamu harus kerjakan soal, kamu harus baca materi dan lain-lain. Pokoknya ada manfaatnya yang menunjang cita-cita kamu, gitu. Nah, ini motivasi terbaik yang harus kita munculkan dalam diri peserta didik. Bisa terima Bapak Ibu, bisa. Nah, ini ada foto karnaval kapan itu, Nah, nomor 1 adalah foto karnaval tahun kemarin. Ya, karnaval Desa Kepoh. Kemudian yang kedua ini adalah suasana kelas. Ya, Bapak Ibu, kira-kira motivasinya sama atau tidak? Dua gambar ini. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan satu orang angkat tangan masing-masing menjelaskan gambar dari dua gambar ini. Satu motivasi apa dan yang kedua kira-kira motivasi apa? Monggo. Satu cari muka. Mencari perhatian gitu. Silakan monggo yang bisa memberikan penjelasan Bapak Ibu.
Rakyat Nah itu ada 3 atau 4 anak atau 3 anak yang masak kayak apa itu? Maskot. Ratu Roro Jumbrang atau Roro apa itu ya? Nah, itu kira-kira motivasinya apa untuk Bu Muasik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Untuk gambar 1, motivasi anak-anak mengikuti kegiatan itu 1, mungkin kalau untuk memeriahkan, untuk bisa tampil lebih daripada yang lainnya gitu. Pengen istilahnya, berarti sekolah kita biar nampak seperti itu. Ya, itu cari muka atau apa juga nanti katanya cari muka seperti itu. Tapi mungkin kalau kita menyikapinya, kalau memang kita menyikapinya dari sudut pandang itu bisa juga. Tapi di sisi lain mungkin anak-anak pengen menunjukkan kalau saya benar-benar mengikuti kegiatan ini karena saya memang ya ikut memerdekakan, ingin merayakan kemerdekaan Republik Indonesia seperti itu. Kemudian yang kedua itu gambar di kelas. Ya, motivasi anak-anak ketika di kelas mungkin 1 itu kan panik semua. Mungkin 1 karena takut ketika rame nanti dihukum sama bapak ibu guru, bisa jadi seperti itu. Tapi kita kan tidak tahu situasi dan kondisinya sebenarnya. Mungkin anak-anak tertarik dengan media yang digunakan oleh bapak ibu guru juga bisa. Kayak itu. Itu mungkin pendapat dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa membedakan 2 motivasi dari gambar tersebut. Oke, lanjut belakang 1, 2, 3. Refleksi yang kedua. Dibaca soalnya Bu, kan ada soal nanti dengan baca. Oke, untuk pertanyaannya, saat ini guru dituntut untuk mengikuti pelatihan atau webinar dalam rangka memenuhi penilaian kinerja yang ada di PNM. Motivasi apa yang seharusnya muncul dalam diri Anda untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Jelaskan dengan contoh. Motivasi ya mengikuti webinar secara online gitu. Motivasi ketika ada praktek baik, ada sharing dan lain sebagainya, itu kita bisa mengikuti webinar tersebut secara online seperti itu. Contohnya ya seperti mungkin Bu Ria mau menambahi apa? Motivasi apa yang muncul dari diri Bu Ria atau Bu Yani untuk mengikuti kegiatan tersebut? Terima kasih atas waktunya. Kalau seperti kita dituntut ya, kemarin kita mengisi PNM tiap semester itu, jadi motivasi setiap bulannya kita harus mengikuti webinar. Bahkan semalam 2 kali ada 3 kali diikuti. Nah, contohnya tadi ada yang kemarin membutuhkan sertifikat praktik baik, ada yang 6, terus lagi 6 lagi yang mengikuti webinar itu juga. Sampai bulan Agustus ini juga saya sudah mendapatkan banyak sertifikat. Itu motivasi saya karena harus ada tuntutan itu tadi. Motivasinya karena ada tuntutan. Dan kewajiban. Nah, ada kewajiban Eksternal. sistem yang harus dipenuhi. Kalau Bu Yani apakah sama? Monggo. Sama, karena kan ada tuntutan juga. Memenuhi sertifikat tersebut ya dengan cara mengikuti webinar tersebut seperti itu, Pak Ali. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain mau Dinamakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas.
Di sini saya mau munculkan 3 perbedaan Bapak Ibu. Mengapa kok harus keyakinan kelas? Ya, kok tidak peraturan kelas, gitu kan ya. Nah, di sebelah kiri peraturan kelas yang pertama biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Nah, itu peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelasnya dibuat bersama-sama oleh siswa dan guru. Bisa membedakan Bapak Ibu ya? Nah, kita semua kemarin sudah melakukan, kita mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Oke, luar biasa. Yang kedua perbedaannya, peraturan kelas itu cenderung siswa melaksanakan karena takut ada hukuman. Biasanya kalau dalam peraturan kelas ada peraturan kewajiban dan ada sanksi. Ketika peraturan itu dilanggar, pasti ada sanksi yang mengikuti. Itu kalau peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, siswa melaksanakan karena kesadaran dan yakin hal itu baik untuk pembelajaran mereka sendiri. Ya. Nah, anak-anak akan sadar bahwa keyakinan kelas itu sebenarnya adalah membantu mereka sendiri. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga anak-anak melakukannya tanpa dipaksa. Mereka sadar yang mereka lakukan itu baik untuk dirinya. Dan yang ketiga, peraturan kelas fokus pada kedisiplinan siswa. Siswa menaati hal-hal yang ada. Siswa harus patuh pada peraturan, wajib gitu ya. Kalau tidak melakukan berarti ada sanksi. Nah, kalau keyakinan kelas fokus pada nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam diri siswa. Itu keyakinan kelas. Tujuan keyakinan kelas yang ketiga ini, siswa diharapkan bisa muncul dalam dirinya nilai-nilai yang sudah mereka yakini. Apa itu? Nah, kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, itu pengertian dari keyakinan kelas. Semua hal yang ada dalam keyakinan kelas itu diharapkan bisa memandu pribadi siswa bagaimana, kemudian interaksi antara guru dan siswa itu bagaimana di dalam kelasnya. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi pernyataan kelas itu berupa pernyataan universal. Kalau dulu dalam peraturan kelas bunyinya gimana? Dilarang datang terlambat, itu ya. Ada kata-kata dilarang. Nah, ini contoh, saya memberikan contoh satu dari keyakinan kelas, menghormati guru dan staf sekolah. Ini contoh satu contoh dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bisa membedakan Bapak Ibu ya? Bisa antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ada apa itu? Nah, kuis. Siapakah yang mendapatkan kuis 1 sampai 5? Nah, Bapak Ibu, kita sampai di kuis sekarang ya. Kuisnya bagaimana? Bapak Ibu, kuis kita nanti kita akan membuat pernyataan universal dari peraturan kelas yang ada. Nah, ini di sebelah kiri itu adalah contoh-contoh kalimat yang ada dalam peraturan kelas. Nah, nanti panjenengan yang mendapatkan bola tadi akan membuat pernyataan universal, mengubah menjadi kalimat yang positif. Nah, yang pertama, dilarang membuang sampah sembarangan. Kira-kira bagaimana pernyataan universalnya? Yang kedua, dilarang terlambat. 3, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Rahasia. Sudah ada bagiannya ibu-ibu. Nah, Bu Ika tulis nomor 1. Monggo Bu Ika. Nah, sambil ditulis nanti kita kunci apakah sama dengan kunci jawaban yang
ada di sana. Ya. Ditulis apa dibaca? Ditulis di sini dulu, nanti dibaca. Ya. Ditulis di kertas post-it. Ya mungkin Bapak Ibu yang mendapatkan kuis 2 sampai 5 bisa orang dulu ya membuat kalimat universal dari peraturan kelas yang ada. Bu Ika siap? Kuis 1? Siap. Dibaca dulu kalimatnya. Kalimat peraturannya, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat universalnya atau pernyataan universalnya kita rubah yang menjadi kalimat positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu Pak Alun. Oke, terima kasih Bu Ika. Tepuk tangan untuk Bu Ika ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Lanjut kuis 2. Siapa? Kuis 2 Ibu Endang. Silakan Ibu Endang. Nomor 2 ya, kita terlambat berubah menjadi kalimat universalnya harus datang tepat waktu. Datanglah tepat waktu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Endang. Ya, lanjut kuis nomor 3. Silakan siapakah itu? Pak Wildan. Berkatalah atau ucapkanlah kata-kata yang manis dan baik. Berkatalah kata-kata yang manis atau baik. Oke, itu kuis nomor 4. Siapakah itu? Bu Masih. Untuk kata-katanya yang pertama yaitu tidak boleh merusak tanaman. Untuk pernyataan universalnya, jagalah tanaman yang ada di lingkungan sekitarmu. Oke, terima kasih Bu Muasi. Tepuk tangan untuk Bu Muasi. Ya, jagalah tanaman di sekitar kita. Nah, kuis nomor 5. Siapakah itu? Oh, Kak Suai. Silakan Kak Suai. Dibaca dulu. Tidak boleh bermain handphone ketika belajar. Maka universalnya boleh bermain handphone jika Bapak Ibu guru mengizinkannya. Oke, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini tidak saya ulangi, tidak ada benar salah ya. Kita sama-sama mencoba. Saya coba. Nah, ini saya coba membuat kunci jawaban. Nah, yang pertama, dilarang membuang sampah sembarangan. Pernyataan universalnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Sama ya. Yang kedua, dilarang terlambat. Pernyataan universalnya datang tepat waktu. Kita gunakan kata-kata yang mudah diingat dan bisa dikerjakan oleh siswa. Yang ketiga, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Nah, saling menghormati, karena dengan kata-kata kotor anak itu akan terhina, ada yang sakit hati dan lain-lain. Sehingga kita harus memunculkan sikap saling menghormati, gitu. Yang keempat, tidak boleh merusak tanaman. Universalnya bekerja sama menjaga lingkungan. Yang terakhir, tidak boleh main handphone ketika belajar. Universalnya adalah menggunakan teknologi secara bijak, termasuk tadi betul Pak Sulek mendapatkan izin dari Bapak Ibu guru itu secara bijaksana. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Monggo bisa sambil ngopi nih Bapak Ibu. Kira ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh-contoh saja keyakinan kelas yang bisa kita buat. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita
bekerja sama dengan anak-anak membuat keyakinan kelas, kita harus memberikan apresiasi kepada anak agar anak-anak itu bisa membaca, bisa melihat dan mencoba melakukan apa yang telah mereka yakini di dalam kelas mereka. Nah, ini yang harus kita lakukan besok ya, monggo. Ini contoh-contoh yang bisa kita gunakan, banyak sekali modifikasi dan lain-lain agar anak itu bisa terbaca anak-anak, kemudian bisa menarik dan terlihat jelas oleh seluruh peserta didik. Contoh. Nah, kita masuk ke materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Oke. Tepuk sore. Sore 3 kan? Kali. 2 kali tepuk sore. Nah, ada sebuah pernyataan untuk kebutuhan dasar manusia ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bapak Ibu setuju juga dengan pernyataan ini? Ya, sudah bisa merasakan kira-kira ini bagaimana? Ada Bapak Ibu terbayang kepada anak-anak panjenengan semua di kelas ketika ada anak itu Bapak Ibu menjelaskan mereka main HP sendiri, kemudian ada yang tidur, ada yang mainan ballpoint, ganggu temennya, tidak pernah mengerjakan tugas. Semuanya itu menurut kita melanggar peraturan, gitu gitu. Tidak menghormati Bapak Ibu guru. Nah sebenarnya mereka itu, anak-anak kita itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah kita harus yakin itu dulu ya, bahwa anak-anak itu mengapa toh mereka kok bisa melakukan perbuatan yang menurut kita melanggar peraturan atau keyakinan kelas, gitu gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, ada 6 kebutuhan dasar manusia. Nah ini season 2 ya. Mari kita sudah perkenalan dengan 6 kebutuhan dasar bersama Pak Sutikno. Nah ini memperjelas saja. Yang pertama bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, kemudian yang kedua kebutuhan penguasaan, harga diri, ya, keinginan untuk dianggap berprestasi, ingin diuangkan dengan temannya, ya, ingin dihormati temannya harus manut apa yang dia sampaikan. Nah, itu penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Nah, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Bisa jadi anak-anak yang di kelas diam aja, mungkin mereka ingin sesuatu yang bebas, yang beda dengan apa yang kita bayangkan, gitu ya. Nah, yang keempat kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi dan bekerja sama. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali anak-anak kita itu yang kebutuhan kasih sayangnya tidak ada, gitu ya. Banyak sekali kasus yang kita lihat sekarang di medsos luar biasa, Masya Allah ya. Mudah-mudahan anak kita semua selamat, gitu ya. Nah, kita harus memberikan kasih sayang yang cukup atau yang lebih kepada anak kita. Yang ke-6 adalah kesenangan, bermain, humor, tertawa, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, di sini ada gambar kembali di belakang ini. Ada gambar seorang anak yang sedang apa itu? Tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Rizky kelas 12-6 ya, sedang bermain bola voli menggunakan meja sebagai netnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira itu situasi. Kira-kira ada berapa macam kebutuhan yang mungkin saja, mungkin ya, ini mungkin yang kebutuhan yang belum terpenuhi dari si Rizky, tanpa kita menyebutkan hal lain yang ada di belakangnya Rizky, gitu ya. Silakan. Bulan
kesenangan. Ada yang lain Bapak Ibu? Kebebasan. Tuh. Kemudian ada lagi yang lain? Kasih sayang. Main poli ini kasih sayang mungkin. Ada mungkin penguasaan ya, penguasaan ngajak temennya harus mau semuanya diajak bermain di kelas. Ketika teman-teman itu asik lomba kemarin, dia asik sendiri main poli di kelas. Terus saya foto cekin tak curi fotonya gitu ya. Teman-temannya sedang lomba di lapangan, mereka dia itu sama beberapa orang itu main poli sendiri di kelas. Itu entah tujuannya apa, kebutuhan apa yang ingin terpenuhi. Kita harus bisa mencoba untuk memahaminya. Gitu. Nah, kemudian dilanjut. Nah, ini ada studi kasus Ibu, ya. Ini, nah, Ibu Kurnia, guru wali kelas 12A, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, namanya Andri. Beberapa anak telah mengeluhkan Andri yang seringkali menyembunyikan peralatan menulis teman sekelasnya. Nah, ini alat-alat tulis, sepatu enggak ya? Nah, bolpen, spidol, buku dan lain-lain. Sering seperti itu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Kurnia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan? Maaf ini salah ketik. Ini belum saya ganti ya. Nah, apa alasan Andre melakukan hal itu? Ini saya ganti kasusnya, namanya belum. Yang ketiga. Ini saya baca soal itu ya, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Soal nomor 3 dari kasus Andre. Kira-kira kebutuhan apa saja yang mungkin ingin diberi oleh Andre dengan melakukan hal seringkali menyembunyikan peralatan menulis teman sekelasnya. Jelaskan dengan kemungkinan alasan yang menguatkan setiap jenis kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ini menurut saya ya Pak ya, ini Andre ini sedang berusaha mencari perhatian. Jadi salah satu yang dia butuhkan adalah perhatian dan kasih sayang sebenarnya. Jadi dia berusaha mencari perhatian dari teman-temannya dengan melakukan hal yang menyimpang. Jadi seharusnya tidak dilakukan, melanggar salah satu nilai-nilai norma itu. Jadi dia termasuk anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Nah, hal itu bisa kita lakukan dengan cara pendekatan kepada si Andri tersebut. Demikian Pak Ali. Tepuk tangan untuk Bu Oke. Satu aja Bu ya, kebutuhan kasih sayang. Bapak Ibu ada jawaban lain mungkin? Kira-kira ya? Iya, monggo. Menurut saya anak itu minta diberikan kasih sayang yang lebih, di antara yang lain mungkin dalam kondisinya di rumahnya kurang ada semacam rumah tangga yang harmonis sehingga butuh kasih sayang dari luar, di antaranya dari kelas ataupun dari sekolah Bapak Ibu. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bu Dia. Luar biasa. Semangat pagi, malam. Oke, kopi kita mau hadiah. Bapak Ibu sekalian, ada 5 posisi kontrol konstitusi. Nah, saya ulang yang pertama, ini posisi guru ya, posisi guru sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berhadapan ya, berhadapan dengan menggunakan kuis bukalah aku, ya, bukalah aku. Nanti pasangannya yang pertama adalah orang yang menghafal, ya, menghafal. Kemudian A ini orang yang A menghafal, kemudian yang B ini nanti akan berusaha membuka apa yang ada di dalamnya ini. Nah, berpasangan nanti ya, kanan kiri boleh. Nah, anggap aja orang yang menghafal orang A ini adalah, bayangkan di dalam kepala Bapak Ibu semua ada sesuatu yang sangat istimewa ya. Dan
apapun boleh, sehingga bapak ibu yang melakukan bisa membuka apa yang ada di dalam genggaman tangannya sampai ini mulai. Nah, oke, bisa silakan kembali kepala bapak ibu semuanya. Yang A, silakan sudah bergerak, monggo. Nama Kak Heri, silakan. Yang A siapa monggo silakan. Atau B. Nah, silakan. Membuka merayu apa ya? Itu dalam genggaman bapak ibu yang silakan, monggo usahanya. Nah, silakan berusaha, monggo usaha. Ini bapak dia, bukan itu. Masyarakat tidak ada di mana. Kira-kira bapak ibu tentang posisi kontrol bapak ibu yang menggenggam tangannya, kira-kira jenengan punya kontrol apa untuk genggaman tangan jenengan semua? Hah? Mempertahankan diri ya. Kemudian bapak ibu yang B, kira-kira usahanya apa aja? Menahan amarah. Sebenarnya anak-anak kalau di dalam kelas kita bapak ibu guru menerangkan gelosotan main HP rasis sendiri, gitu ya dalam hati yang cuat mut. Kalau kita bisa kontrol sehingga merasakan kata-kata yang kurang baik di hadapan siswa. Jujur. Tepuk tangan untuk guru dia. Nah, sebagai guru kita juga harus bisa mengontrol diri kita ternyata ya, tidak hanya siswa. Nah, bapak ibu semuanya ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sudah paham semua nih? Tentang kelima ini sudah. Nah, ini adalah penjelasan dari 5 posisi itu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian dilanjut. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita bersikap menjadi posisi apa yang terbaik. Yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Lanjut, Pak Ameja. Oke, nah ini. Nah, sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi sebagai manajer itu guru membantu murid bersama-sama agar siswa itu bisa mencari solusi. Di antara kelima posisi kontrol, manajer adalah posisi yang paling baik. Selain itu, posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Bisa dibagi, ya? Oke, bulan refleksi yang keempat. Siapakah itu? Bu Dia Rahmulyati. Dari 5 bulan refleksi yang keempat. Dari 5 posisi kontrol guru, posisi manakah yang paling sering Anda lakukan selama ini? Mengapa demikian? Bagaimana usaha untuk bisa menuju posisi tertentu? Dari 5 posisi kontrol guru yang sering kami lakukan yaitu dalam hal keberanian dalam menyatakan kebenaran. Sesulit apapun yang namanya kebenaran harus tetap kita usahakan untuk selalu kita nomor-satukan. Kemudian yang kedua adalah pengendalian dalam mengontrol diri kita. Di antaranya adalah
guru sebagai kepemimpinan, sebagai manajer di dalam suatu kelas, sehingga anak akan dapat meniru tindakan sikap segala sesuatu yang dilihat dan dicerna oleh anak. Tepuk tangan untuk guru Dian Pramulyati. Terima kasih Bu Dian. Segitiga restitusi apa saja itu? Monggo di slide berikutnya ada. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya, bahwa peserta itu siapa toh? Kita siapa? Ya, kita menyadarkan siswa bahwa anak itu siapapun itu berhak atau bisa melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, siapapun bisa melakukan kesalahan dan seterusnya. Validasi tindakan yang salah, ini langkah yang kedua. Bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, anak harus sadar, kita mengasih tahu anak bahwa salah itu lupa, ya. Pasti anak itu melakukan kesalahan ada dasarnya. Kenapa toh? Gitu. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Gitu. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Nanti saya share materinya di grup, ya. Nanti ada banyak sekali penjelasan-penjelasan yang bisa Bapak Ibu terapkan. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan. Apa toh nilai yang kita percaya di sekolah kita tadi, ya? Kita di awal kan tadi sudah menemukan pernyataan-pernyataan universal. Nah, itu yang kita ingatkan pada siswa. Nah, kita punya keyakinan ini. Kenapa kamu seperti ini? Kira-kira keyakinan mana yang sesuai yang akan kamu kembangkan ketika untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, refleksi yang kelima. Siapakah itu? Bu Miftahul Hasanah. Monggo Bu Miftah. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya akan membacakan bola refleksi yang kelima. Ketika ada seorang murid yang tidur sendiri pada saat Anda menjelaskan materi, berikan kualitas positif pada diri murid tersebut. Sebenarnya tidur itu adalah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Bahkan kita disarankan tidur dalam satu hari itu adalah 8 jam. Nah, jadi anak ketika tidur, ketika jam pelajaran, berarti kebutuhan tidurnya itu belum terpenuhi dalam satu hari tersebut. Jadi langkah yang saya lakukan harusnya itu adalah membangunkan peserta didik tersebut, kemudian menanyakan kenapa kok bisa tidur ketika jam pelajaran. Nah, kemudian setelah diberi penjelasan, mungkin kalau penjelasannya alasannya sakit, saya mungkin mengarahkan anak tersebut untuk istirahat di UKS. Tetapi kalau alasannya berbeda, saya akan mengarahkan peserta didik tersebut untuk cuci muka. Kalau agamanya Islam, saya persilakan untuk ambil wudhu, kemudian kembali ke kelas. Nah, sebabnya itu banyak. Mungkin tadi karena kekurangan jam tidurnya. Sebab yang kedua itu bisa jadi karena strategi mengajar kita yang belum menarik dia untuk aktif ketika pelajaran. Jadi bisa mengajar ice breaking ataupun gerak yang lainnya sehingga rasa kangennya itu bisa hilang. Demikian jawaban dari saya Pak Ali. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Miftahul Hasanah. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, saya bilang kita pada titik akhir yaitu kesimpulan, Bapak Ibu sekalian, budaya positif merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat yang sangat besar. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, budaya positif dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Yang kedua, penerapan budaya positif telah mengajarkan kami pentingnya membangun hubungan yang positif dengan siswa. Kedepannya guru harus lebih fokus pada pengembangan karakter siswa melalui kegiatan-kegiatan yang bermakna dan melibatkan seluruh komunitas sekolah. Sama yang apa disampaikan Pak Sutikno tadi bahwa kita semua harus berkolaborasi bersama-sama
semua warga sekolah untuk menumbuhkan budaya positif yang akan kita munculkan, yang akan kita tumbuhkan, kita kembangkan di SMAN 1 Kebonggari. Saya mohon satu refleksi terakhir dari Bapak Ibu yang mendapatkannya. Tepuk tangan untuk Pak Adi ya. Dari seluruh materi budaya positif, manakah materi yang paling menarik bagi Anda? Usaha apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan budaya positif berdasarkan materi yang paling menarik tersebut? Oke, bagi saya juga punya kebutuhan manusiawi yaitu tidur. Jadi saya tadi agak ngantuk, Pak. Nah, materi yang paling menarik bagi saya adalah yang terakhir. Segitiga apa tadi, Bapak Ibu? Restitusi. Ya. Nah, jadi bagi saya segitiga restitusi itu adalah cara yang paling jitu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sebab apa? Segitiga restitusi itu adalah salah satu cara untuk menciptakan budaya positif di sekolah melalui kesadaran diri untuk memiliki jiwa yang disiplin. Nah, siapa pelakunya? Yang menciptakan adalah kita semua, bapak ibu gurunya terlebih dahulu. Jadi, kalaupun ada anak yang mohon maaf melanggar peraturan ataupun dengan tidak sadar dia melakukan suatu hal yang merugikan, maka kita sebagai bapak ibu guru tidak lagi berperan sebagai penghukum, tapi yang lebih tepat adalah kita berperan sebagai teman. Yang pertama adalah identitas diri apa tadi? Bagian dari segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Mohon maaf. Menstabilkan identitas, kita stabilkan dulu anak itu. Kenapa sih kamu melakukan ini? Dan ini bukan kesalahan yang fatal kok, tidak apa-apa. Tapi mohon untuk tidak diulangi. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita, kalau saya pribadi mohon maaf, ketika ada anak-anak yang merokok di pojok sana, saya pun bilang ke mereka dengan sebuah cerita. Pak Adi dulu juga sama, bahkan dikejar-kejar sama satpam. Nah, tapi mohon untuk tidak diulangi lagi. Sebab apa? Yang namanya pelajar itu memang tidak diperkenankan untuk merokok. Nah, jadi kita memberikan contoh sebuah kesalahan yang pernah kita lakukan agar anak-anak itu berpikir, oh ternyata bapak ibu guru saya juga manusia, juga pernah melakukan kesalahan, tapi tidak berlarut dalam kesalahan itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita setelah kita mengetahui alasan anak itu melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita siap untuk mendampingi anak-anak, dan yang paling terakhir adalah hasilnya. Kira-kira anak-anak setuju tidak dengan apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Mereka yakin nggak kalau kita tinggalkan hal-hal yang mohon maaf yang salah itu, kemudian kita proses perlahan-lahan mulai mendisiplinkan diri. Katakanlah berangkat pagi, ayo kita sama-sama berangkat pagi. Jadi setiap jam semuanya jam 7 sudah masuk kelas semua. Bapak ibu guru yang belum masuk, maka nanti sama anak-anak di lapangan entah itu nyanyi dan sebagainya. Nah, itu adalah menurut saya sepemahaman saya. Baik, terima kasih Pak Ali. Intinya jangan kita cari kesalahan anak, jangan kita hakimi anak, mari kita sama-sama belajar bersama anak. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Pak Adi tinggi. Seru didaki bersama-sama. Jika suatu salah ada pada diri, mohon untuk dimaafkan juga nih. Bapak Ibu, sekian ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ayo kita bersama-sama membangun budaya positif di kelas kita di SMAN 1 Kebonbaru. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita nantinya memposisikan diri sebagai posisi kontrol dalam restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mohon atau mungkin Bapak Ibu ada yang ditambahkan terkait dengan materi atau masih mau yang ada yang ditanyakan, dipersilakan. Oke, kita kasih video bersama-sama. Semuanya ada.
berdoa terlebih dahulu. Terima kasih disampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan